Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas mengenai bonus demografi ya. Kita sudah mendengar dan sudah lama mendengar bahwasanya Indonesia akan mengalami bonus demografi di tahun 2045. Nah, apakah benar kita akan mendapatkan bonus demografi atau malah bencana demografi? Kita simak di videonya. Yang pertama adalah jangan lupa subscribe terlebih dahulu. Terima kasih untuk yang sudah subscribe. Nah, kita langsung saja bahas mengenai bonus demografi atau bencana demografi ya. Kita hari ini melihat bahwasannya memang banyak orang, banyak institusi dan sebagainya mengatakan bahwasannya Indonesia akan mengalami bonus demografi di tahun 2020, bukan 2024 ya. Kalau 2024 itu pemilu, kalau bonus demografi yaitu di tahun 2045. Nah, di tahun 2024 itu pemilu dan di tahun 2045 adalah bonus demografi ya. Kenapa disebut bonus demografi? Karena di tahun 2045 nanti diprediksi bahwa penduduk Indonesia itu ada sekitar 300 juta lebih. Dan di angka 200 juta lebih itu adalah usia produktif. Dan usia produktif di Indonesia adalah rentan usia 15 hingga 64 tahun. Nah, di usia 15 hingga 64 tahun ini diperkirakan berkisar 70% penduduk Indonesia. Nah, kemudian sisanya 30% itu adalah mereka yang di bawah 5 tahun dan juga di atas 65 tahun atau usia non produktif. Nah, hal ini yang menjadi acuan dan juga bahwasannya memang di tahun 2045 nanti adalah Indonesia mencapai 100 tahunnya setelah kemerdekaan di tahun 1945, bahwa menjadi momentum agar Indonesia menjadi negara maju dengan menggunakan ataupun memanfaatkan bonus demografi tersebut. Namun halnya, kalau kita lihat dan kita juga bisa telaah dari sekarang, apakah memang iya nanti di tahun 2045 adalah bonus demografi atau malah menjadi bencana demografi? Ini yang menjadi pertanyaan yang harus kita sama-sama renungkan, apalagi di tahun 2045 nanti adalah mereka yang membawa negara ini, mereka yang mengamanahkan dan juga mereka yang mengemban tugas untuk membawa negara ini menjadi negara maju adalah mereka yang sekarang menjadi generasi milenial dan juga generasi Z ya. Kalau kita lihat generasi milenial dan generasi Z saat ini masih mempunyai banyak masalah, masih mempunyai banyak problematika, masih mempunyai hal-hal yang belum menuju ke arah Indonesia emas ataupun bonus demografi di tahun 2045. Nah, kenapa hal itu terjadi? Kita bisa lihat hal tersebut dari masih banyaknya kemiskinan, masih banyaknya pengangguran, stunting, dan juga hal-hal lain yang memang masih membuat Indonesia harus lebih untuk meningkatkan terutama skill dari para generasi yang akan melanjutkan untuk di tahun 2045. Kalau kita lihat di generasi 45 nanti adalah generasi milenial saat ini ya, dan juga generasi Z. Kita lihat masih banyak pengangguran di mana-mana, baik dari lulusan SMA, SMK, dan bahkan perguruan tinggi pun masih banyak pengangguran di mana-mana. Kita lihat dari beberapa universitas ya, kalau kita lihat masih banyak yang ketika setelah lulus itu tidak tahu mau ngapain. Setelah lulus ini tidak tahu mau kemana. Karena apa? Karena memang tidak ada wadah yang mewadahi setelah mereka ini lulus. Begitupun sama apalagi di jurusan SMA, SMK. Banyak dari mereka yang menunggu bertahun-tahun dipanggil untuk bekerja, menunggu bertahun-tahun tidak juga dapat pekerjaan, itu banyak ya. Artinya apa? SMA, SMK, kuliah, perguruan tinggi, S1, S2 ini masih banyak
generasi milenial dan juga generasi Z ini yang belum terberdayakan, apalagi memiliki kualifikasi yang ditentukan untuk nanti 2045. Kalau kita lihat di media-media sosial, di media-media online, bahwa 2045 adalah mereka yang disiapkan baik dari segi inovasi, teknologi, dan juga berbagai bidang lain yang mereka gantungkan kepada para pemuda di hari ini. Dan kita tentu merasa bahwasanya pemuda hari ini masih belum terberdayakan, pemuda hari ini masih belum disiapkan untuk jenjang di tahun 2045 mendatang. Inilah hal-hal yang harusnya bisa diperhatikan dan menjadi tolak ukur apakah di 2045 itu adalah bonus demografi atau bencana demografi. Kita tentu tidak bisa menyamakan Indonesia dengan Jepang, Indonesia dengan Korea, Indonesia dengan Cina. Cina, Jepang, Korea mengalami bonus demografi, mereka sudah mendapatkan juga strategi dan juga mekanismenya sudah ada di sana. Mereka dari tingkatan desa sampai ke kota, sampai ke nasional itu ada jenjang yang jelas. Misalkan dari produk pemasaran dan sebagainya dalam hal-hal perdagangan itu sudah jelas. Berbeda dengan di Indonesia, kalau kita lihat di perdagangan saja, untuk dari desa untuk ke kota, dari segi pemasarannya saja sudah susah, kemudian juga apalagi menembus kancah-kancah marketplace dan sebagainya. Kita lihat di marketplace yang kebanyakan sekarang ada produk-produk dari luar, Jepang, Korea, Cina. Ketiga negara itu merajai produk-produk marketplace yang ada di Indonesia. Karena apa? Harganya murah. Kenapa harganya murah? Mereka di sana sudah didesain dari desa ke kota dan kemudian sampai ke marketplace dan sebagainya. Itu sudah ada regulasi dan juga ada mekanisme yang sudah bisa diimplementasikan dari jauh-jauh hari. Tetapi kita lihat di Indonesia bahwasanya hasil dari apa yang dilakukan di bawah untuk melakukan pemasaran saja susah, apalagi harus bersaing dengan pasar-pasar global, pasar-pasar nasional saja kadang susah, apalagi global, dan bersaing dengan dunia negara lain. Ini tentu kita harus hal-hal yang diperhatikan seperti ini. Tentu kita tidak mau pesimis, tentu kita tidak mau menjadi pemuda-pemuda yang tidak mempunyai optimisme ke depan. Tentu kita ingin hal ini bisa terjadi di 2045 adalah bonus demografi, bukan bencana demografi. Ya, mungkin itu saja sharing saya di kali ini. Semoga teman-teman bisa menjadi generasi emas 2045. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.